kasih atas semua cintamu. Kau berikan setulus di hatimu. Ku berjanji takkan mencari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu dengan saya Meng Yus dalam acara perdana saya Special in Love. Di sini saya akan menayangkan curhatan teman-teman saya tentang cinta mereka. Semoga dalam video ini teman-teman bisa mendapatkan sisi positifnya. Oke teman-teman, hari ini saya kedatangan teman saya, dia sebagai bintang tamu dalam video perdana saya. Oke, kita langsung tanya-tanya. Halo, boleh tahu namanya siapa? Nama aku Via, Oh, Via. Via Iya. umur berapa sekarang? umur 24, 24. Iya. Oh, status? status sudah menikah. Oh, udah menikah ya. Boleh cerita dong pengalaman cinta Via dulu, Via. Apa namanya tuh? Pasti ada ya yang namanya cinta pertama. Nah, Iya. cinta pertama Via sejak kapan tuh? Mulai dari ibarat ada SD nih, misalnya SMP atau gimana? Boleh deh cerita. Kalau aku sih cinta pertama tuh waktu kelas 2 SMA. 2 SMA. Ya, Oh, SMP belum itu? belum. Belum. Terus? Ya, jadi dulu aku sih iseng-iseng di chat sama dia lewat SMS ya gitu. Jadi tapi dari situ kita ketemuan, terus deket, terus ya jadian gitu. Berapa lama itu pacaran? Tapi tragis cuman Hah? 4 bulan. Cuma 4 bulan. Iya. Sebentar banget. Ya gitulah, tapi dari situ ya mungkin yang jadi membekas di hidup saya. Wow, yang jadi membekas. Kita cuman pacaran 4 bulan karena dia nyangka saya dekat sama orang lain. Oh, ceritanya dituduh selingkuh gitu. Hah? Tapi nggak seperti itu sih. Nah, yang lebih parahnya sih gini, waktu itu kan saya tuh ketemu dia tuh, pertama bertemu tuh dia ngajak temennya. Nah, temennya itu suka sama saya dari awal ketemu. Dari situ, setelah saya putus sama pacar saya itu yang pertama, saya jadian sama temennya yang Jadi satu lagi. temennya teman makan temen dong. Ya kayak gitu. Cuman ya dari situ tuh cerita saya berlanjut sama cerita yang bener-bener sedih banget. Wow. Karena dia ya bisa dibilang saya hancur lah. Hancurnya? Ya hancur, saya banyak di kayak temperamen gitu orangnya, posesif. Saya di situ nggak bisa kemana-mana, diatur-atur terus sama dia, bahkan sampai kekerasan juga gitu. Wow. Cuman saya nggak pernah berani bilang sama siapa. Soal kekerasan tadi ya? Ya. Iya. Boleh tahu kekerasan contohnya yang dialami Pia itu kayak gimana? Dulu karena dia temperamen, dia suka marah, saya keluar rumah sedikit pun dia pasti curiga saya kemana. Dari situ saya nggak pernah deket sama keluarga saya, teman-teman saya, sahabat saya, semuanya menjauh. Karena yang mendekati saya tuh dia Takut gitu ya? iya, dia takut-takutin, bahkan suka ngajak berantem sama teman-teman saya. Parah. Dan waktu itu ada kejadian di mana dia mukul saya. Sampai mukul. Saya mau lapor polisi, tapi Wow, lapor polisi. itu saya takutnya masalahnya jadi lebih gede lagi. Terus selanjutnya dari situ nih ada apa namanya tuh kelanjutan sesudah itu, dia masih berani kan pasti ya, kok kayak gitu ada rasa trauma kan? Iya. Ya, trauma kalau kita deket sama cowok lain tuh takut kan? Iya. Nah, sesudah dengan dia ada rasa berani gitu mau deket
dengan cowok lain, coba atau gimana, atau masih karena ada trauma dia jadi mikirnya takut nih gitu, nggak mau deket dulu sama cowok, nggak mau kenal atau gimana? Dari situ yang saya syukurin itu waktu itu mau lulus UN ya. Nah, dia diharuskan buat kerja di luar negeri karena saya selalu diteror sama dia. Oh bentar, dia kerja di luar negeri dulu waktu pacaran sama Pia, beda umur gitu? Lebih tua? Enggak, satu angkatan. Udah kelas 3 SMA nih. Tapi dia harus pergi ke Jepang pelayaran. Nah, untung dari situ saya sangat bersyukur bahwa dia pergi dari sini. Saya benar-benar ya bebas dari semuanya, soalnya kan nggak boleh ada kontak. Dia gak bawa HP, gak bawa apa. Tapi dia ngejanjikan bahwa suatu saat lagi nanti dia bakal datang lagi buat ngelamar saya. Nah, terus gimana itu? Bener Dia datang. Pulang dari sana dia datang ke rumah setelah 2 tahun. Tapi ya saya tolak lamarannya. Oh, tapi dia nerima dengan tolakan itu? Ya, orang tua saya yang nolaknya. Oh. Tapi ya dia datang, dia nempatin janjinya, cuman saya udah nggak mau lagi. Berarti dari kekerasan seperti itu yang dia alamin, dia tidak ada trauma lah intinya ya? Trauma, Jadi dia, trauma pasti ada, cuman nah setelah tapi itu bisa nerima orang lain lagi gitu ya? Bisa. Di hati Pia. setelah itu saya menemukan seorang laki-laki yang baik banget gitu. Syukur deh, alhamdulillah. Ya, tapi dia teman saya, teman satu Oh, sekolah, masih satu teman. kelas. Bukan yang, tapi kenal sama dengan yang mantan Pia itu? Enggak kenal. Oh, nggak kenal. Ini teman sekelas, dan dari situ aku bisa sembuh lah intinya dari trauma yang pernah aku alami gitu. Terus itu akhirnya sampai sekarang atau? Itu juga, tapi bukan jodoh juga kali ya. Oh, kirain berlanjut sampai Iya. sekarang. Ya, dari situ saya deket sama teman saya. Dia orangnya baik, ngerti agama, rajin sholat dan lain-lain. Ya, saya juga alhamdulillah bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi Iya, syukur. dan sembuh dari Alhamdulillah. trauma itu. Pia dari situ, Pia kan sekarang status sudah menikah ya? Iya, menikah. Nah, itu teman yang suami Pia, teman Pia itu? Atau Bukan. beda? Bukan. Beda. Oh, beda lagi banyak ya Pia mantannya. Iya. Pia mantannya banyak loh. Ada berapa nih? Itu tadi cerita Enggak, cuma lebih. 4. 4. Wow. 4. Bener ya, pengalaman Pia tuh begitu apa ya namanya ya? Ya banyak cerita pahit sedihnya ya. Tapi ini yang paling berkesan buat Pia yang mana tuh? Di antara semua atau sekarang yang suami Pia? Iya. Oh, sekarang. Iya. Kalau sama dia sih baik-baik aja. Oh, syukur deh. Kirain tuh ya yang ada yang di antara mantan-mantan Pia ada yang lebih berkesan buat Pia. Ya namanya kan kayak cinta pertama ya. Kadang sama suami tapi ngerasain cinta pertama sama orang lain, ngerasain ya kayak gitulah. Oh ya Pia, yang Ya. tadi Pia bilang itu yang baik, suka ngaji, kata Pia ya, rajin sholat, itu gimana suka duka? Kalau suka dukanya sama dia sih mungkin saya banyak senangnya ya. Banyak senangnya. Karena dia orangnya selalu mengingatkan saya dengan kebaikan dan menghapus semua cerita-cerita yang udah saya lewatin, yang kelam-kelam itu saya lupa lah. Iya, iya. Nah, kalau misalkan kita pergi, dia selalu ngingetin saya buat sholat. Pokoknya perhatian sama saya. Tapi di situ sayangnya juga mungkin dia Bukan bukan jodoh ya. jodoh. Ya, karena waktu itu
kita kan satu tempat kerja nih. Tapi setelah itu dia resign dan memilih tempat kerja baru, sibuk masing-masing, dan lalu kita udah aja gitu. Oh, jadi ceritanya tuh Ya. putus karena pisah kerja ya? Dulu kerjanya satu sekolah bareng, satu tempat kerja bareng. Setelah itu udah aja. Kita setelah nggak satu tempat kerja lagi, kita ya mungkin karena sibuk Ya, masing-masing. mungkin karena sibuk, terus karena jauh juga, jarang ketemu ya. Tadi Via tuh kan cerita soal mantan-mantan Via ya? Ya, Nah, sekarang cerita soal suami Via, itu dulu kenal di mana? dulu dikenalin temen. Oh, kenalin teman. Akhirnya saling cocok ya. Iya. Ya, saya bersyukur punya suami saya yang sekarang. Karena dia sangat baik. Ya, seperti itu. Tapi Via senang, Iya, merasa bahagia. Syukur alhamdulillah ya. iya saya bersyukur punya dia. Udah dong, jangan nangis dong. Iya, nah, udah. Terus itu sedihnya kenapa? Sedih karena Enggak. bahagia Saya nih. sedih karena ya di balik cerita saya yang lalu saya menemukan orang yang benar-benar baik buat saya. Kayak gitu aja. Iya, iya. Saya terharu. Ya, udah sabar. Ya, Sip. Oke, teman-teman, tadi saya bercerita bersama Via, curhat cerita cinta Via. Ya, pengalaman suka duka ya, namanya kita semua pasti ada, ya apa ya, namanya manusia lah, pasti mempunyai suka duka dalam masa lalu gitu kan. Alhamdulillah sekarang Via mendapatkan suami yang begitu baik, yang benar-benar pilihannya Via, yang benar-benar ya yang dibilang kayak mantannya dulu yang apa tuh tadi yang sangat tragis buat Via. Alhamdulillah Via sekarang mendapatkan suami yang baik. Semoga Via mendapatkan momongan juga biar bertambahnya keluarga Via menjadi bahagia. Semoga dalam acara video ini bisa memberi manfaat buat teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu di video saya selanjutnya.